Perencanaan usaha aspek. Menurut Loudon 2010, mass customization adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Menurut Gilmore dan Joseph 1997, ada 4 pendekatan dalam mass, yaitu yang pertama, customizer kosmetik, menyajikan produk standar berbeda untuk pelanggan. Yang kedua, customizer kolaboratif, yaitu pendekatan di mana pelanggan atau individu melakukan dialog untuk membantu mengartikulasikan kebutuhan konsumen dan membuat produk yang disesuaikan kepentingan konsumen. Yang ketiga yaitu customizer adaptif, yaitu manufaktur menawarkan produk standar namun masih dapat disesuaikan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu customizer transparan, yaitu judul yang diambil harus disetujui semua anggota kelompok sehingga tidak ada permasalahan yang akan dihadapi di kemudian hari. Penyusunan rencana usaha suatu produk. Proposal usaha adalah dokumen rencana usaha yang ditulis oleh perusahaan untuk meyakinkan calon investor atau klien agar memberikan kontrak kerja tertentu. Gambaran rencana usaha penentuan produk yaitu A. Jenis produk atau tentukan produknya apa. Yang B. Latar belakang, yaitu latar pemilihan produknya kenapa. Yang C, visi dan misi. Dan yang D, tujuan, yaitu tujuan ke depan pembuatan produknya apa atau bagaimana. E, analisis SWOT. F, penilaian pasar dan usaha. G, yaitu rencana pemasaran. H, yaitu bahan dan alat. I, perhitungan harga. Dan J, perhitungan laba rugi. Tahapan proses produksi. Proses produksi adalah serangkaian tahap yang harus Anda lalui dalam memproduksi barang atau jasa. Tahapan proses produksi yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Yang kedua yaitu routing atau penentuan alur. Yang ketiga yaitu scheduling atau penjadwalan. Yang keempat yaitu dispatching atau perintah untuk memulai produksi. Nah, selanjutnya yaitu ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan mengenai faktor produksi yang diperlukan untuk memproduksi produk pada suatu periode tertentu di masa yang akan datang sesuai dengan yang diperkirakan. Nah, tujuan pengendalian produksi adalah untuk merencanakan dan mengendalikan arus bahan-bahan untuk memasuki suatu proses dan keluar dari pabrik sedemikian rupa sehingga keuntungan yang menjadi perusahaan akan semakin tercapai. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi produksi. Fungsi produksi dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama ada proses produksi. Proses produksi yaitu metode dan teknik yang digunakan dalam mengolah bahan baku menjadi produk. Yang kedua adalah ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi yaitu tindakan antisipasi untuk masa yang akan datang. Yang ketiga ada pengendalian produksi. Pengendalian produksi merupakan tindakan yang menjamin bahwa semua kegiatan telah dilakukan sesuai dengan target. Nah, selanjutnya yaitu menyusun rencana aspek produksi. Nah, untuk menyusun rencana dapat kita lalui dengan proses produksi. Proses produksi yaitu dengan cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu produk dengan mengoptimalkan sumber daya produksi tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana yang ada. Nah, selanjutnya yaitu ada proses produksi kontinu dan proses produksi terputus. Nah, kita dapat bedakan antara proses produksi kontinu dan juga proses produksi terputus. Yang
pertama dulu ya, proses produksi kontinu, yaitu proses produksi kontinu tidak memerlukan waktu yang cukup lama karena ini memproduksi terus-menerus untuk jenis produk yang sama. Contohnya ada pabrik susu kemasan. Nah, selanjutnya yaitu proses produksi terputus. Proses produksi terputus ini memerlukan waktu yang cukup lama karena proses untuk memproduksi berbagai jenis sesuai dengan pesanannya. Nah, terus ada jenis produksi terputus berdasarkan macam letak dasarnya, yaitu yang pertama terletak berdasarkan produknya. Digunakan pada suatu saat produk standar diproduksi sesuai dengan massal atau secara massal. Terus yang kedua ada terletak berdasarkan prosesnya, digunakan pada proses produksi terputus. Sistem push atau tekan merupakan pendekatan dari atas ke bawah di mana dalam merencanakan detail produksi ini pada masing-masing stasiun kerja tidak dilakukan antisipasi semua faktor yang dapat menyebabkan terhentinya jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan sistem pull atau tarik merupakan lebih efisien digunakan untuk jenis produksi dengan volume yang lebih rendah dan variabilitas sistem yang rendah pola dengan kondisi sistem dideterministikan. Produksi massal digunakan dalam situasi 1. Standarisasi urutan produk dan proses. 2. Dedicated mesin tujuan khusus yang memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi dan tingkat output. 3. Besar volume produk. 4. Shorter waktu siklus produksi. 5. Lebih rendah dalam persediaan produksi. 6. Seimbang, sempurna lini produksi. 7. Aliran material, komponen, dan suku cadang yang terus-menerus dan tanpa pelacakan kembali. 8. Perencanaan produksi dan kontrol mudah. 9. Penanganan material dapat sepenuhnya otomatis. Berikut adalah keuntungan dari produksi massal. A. Tinggi tingkat produksi dengan mengurangi waktu siklus. B. Tinggi utilisasi kapasitas karena keseimbangan lintasan. C. Operator kurang terampil yang diperlukan. D. Rendah proses inventarisasi. Dan E. Manufaktur biaya per unit rendah. Penyusunan analisis perencanaan produksi merupakan bagian kerja perencanaan produksi dan pengendalian produksi yang harus dilakukan oleh wirausaha. Adapun beberapa syarat penerapan manajemen perencanaan produksi agar optimal diantaranya yaitu A. Adanya rencana penjualan yang jelas dari marketing atau pemasaran. B. Adanya keseimbangan antara kemampuan mesin produksi dengan kuantitas produk yang dihasilkan. C. Adanya batasan penyimpanan dan produksi secara minimum dan maksimum. Pembagian kerja operator produksi pada sebuah perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, yaitu A. Melakukan proses pengelolaan barang atau produk dari suatu bahan dasar atau bahan baku diolah hingga menjadi berbentuk dan sesuai dengan keperluan konsumen atau disebut barang jadi. B. Melaksanakan kebijakan dan rencana produksi. Dan C. Melaksanakan proses produksi sesuai prosedur kualitas.